Alif sampai juang akhirnya. Ya, bipolar itu masuk ke dalam gangguan ya di dalam psikologisnya. Mas Syanda nih ya Bu, kemarin kan juga sempat ada pemberitaan bahwa Caca hilang, tapi ternyata dia sudah ngomong bahwa dia sebenarnya butuh healing atau waktu untuk sendiri. Itu seperti apa Bu? Ya, memang orang-orang yang mengalami bipolar sebenarnya mengalami suatu episode dalam hidupnya di mana ada perubahan mood secara mendadak antara sedih ke senang atau senang ke sedih. Jadi seringkali mereka perubahan mood itu dialami tanpa sebab dan tanpa trigger atau pemicu. Nah, itulah yang membuat mereka terkadang mengalami akhirnya depresi karena perubahan mood yang mendadak tentunya tidaklah membuat orang nyaman dan seringkali akhirnya mereka menarik diri dari lingkungan. Nah, oleh karena itu seringkali ada coping mechanism yang mereka lakukan ya. Salah satunya menarik diri dari keramaian, dari community, dari kehidupan rutinitas. Biasanya mereka melakukan healing ya dengan kesendiriannya, tapi sebenarnya lebih ke arah untuk menenangkan diri terutama dan biasanya juga untuk menenangkan emosinya karena terkadang orang-orang yang mengalami bipolar emosinya juga naik turun dan tidak hanya dialami berakibat kepada dirinya tapi juga berakibat pada orang di sekitarnya yang seringkali akhirnya menjadi konflik atau menjadi masalah baru timbul dan sebagainya. Jadi sebenarnya bagus juga kalau seseorang yang mengidap bipolar memiliki coping mekanismenya untuk healing ya, terutama sebenarnya harus ke psikolog atau ke psikiater tentunya, dan juga dilakukan langkah-langkah yang efektif gitu untuk membuat dirinya jauh lebih tenang. Dan setiap orang memiliki perbedaan dalam coping mechanism. Jadi ada orang yang melakukan yang satu sementara yang lain yang berbeda, itu sah-sah saja. Yang terpenting adalah efektif untuk menenangkan dirinya. Oke Bu, kalau yang belum tahu ya, banyak orang sekarang menjudge dirinya bipolar lah apa. Kalau yang arti sesungguhnya bipolar itu sakit itu apa sih Bu sebenarnya? Ya, bipolar itu masuk ke dalam gangguan ya di dalam psikologisnya. Dan memang biasanya diawali dengan mood swing. Jadi orang yang punya mood swing yang kadang-kadang ekstrim gitu ya moodnya, dari sedih sekali atau senang sekali begitu. Nah, cuman kalau sudah masuk ke dalam kategori bipolar berarti sudah ada episode itu sesuatu yang berulang, sesuatu yang punya episode. Kadang-kadang ada yang setahun sekali, ada yang 1 tahun 2 kali, sampai ada yang tiap bulan memiliki episode yang seperti itu. Bahkan ada yang dalam seminggu pun bisa mengalami 2 kali. Makanya bipolar itu juga memiliki stage-nya begitu ya. Jadi yang biasanya nanti didiagnosa oleh psikolog atau psikiater berdasarkan assessment psikologis secara menyeluruh begitu. Jadi tidak bisa juga orang sebelum assessment dikatakan bipolar begitu. Walaupun sekarang banyak tes-tes yang bisa dilakukan, tapi tetap harus ada professional judgment yang mengatakan seseorang itu apakah mengidap bipolar atau tidak. Oke, Ibu. Adakah konsumsi obat yang harus dikonsumsi untuk penderita bipolar? Iya, jadi penderita bipolar atau pengidap bipolar itu disarankan memang melakukan ada 2 hal, yaitu medikasi dan psikoterapi. Medikasi dilakukan yaitu pengobatan under pengawasan psikiater, sementara psikoterapi dilakukan oleh psikolog untuk merubah pola pikirnya. Kemudian bagaimana mereka bisa mengendalikan dirinya, dan termasuk juga pencapaian insight supaya mereka tetap memiliki rasa percaya diri, bisa tetap diterima di lingkungan sosialnya, dan bisa bangga terhadap dirinya. Jadi walaupun pengidap bipolar, tapi kita harapkan mereka tetap bisa bermanfaat di masyarakat, dia bisa berguna buat dirinya dan keluarganya dan lingkungannya tentunya. Bu, kalau penderita bipolar seperti Caca ini, dia memang suka tiba-tiba menghilang gitu atau seperti apa sih Bu? Ya, memang bisa dihubungin juga loh Bu. Ya, memang terkadang setiap orang kan punya coping mechanism yang beda-beda. Coping mechanism itu cara seseorang untuk bagaimana dia mengatasi permasalahannya dengan caranya. Dan memang diharapkan sebenarnya tetap ada komunikasi, sehingga ketika dia mungkin ada healing atau dia self withdrawal gitu, menarik diri dari lingkungan sosialnya, kita tidak was-was begitu ya. Cuman terkadang memang ada hambatan komunikasi juga di
sini karena pengidap bipolar kadang-kadang tidak bisa mengendalikan dirinya, dan jadi apalagi kadang-kadang berkomunikasi dengan orang lain begitu. Jadi yang pertama biasanya dia merescue dirinya, menyelamatkan dirinya dengan cara tertentu begitu. Makanya kadang-kadang orang di lingkungannya juga bingung karena komunikasinya terhambat. Memang sebaiknya tetap menjalankan komunikasi yang baik ya, yang komunikasi dua arah sehingga orang di lingkungan tuh tahu apa yang terjadi gitu kan. Ini kan terjadi karena kita jadinya was-was, jadinya khawatir apa yang terjadi. Tapi selama itu bertujuan baik, selama itu dikomunikasikan, rasanya sih sebenarnya kita pun akan lingkungan pun akan mendukung gitu. Nah, memang mungkin miss-nya di situ ya, ketika tidak ada komunikasi maka yang muncul adalah kekhawatiran terhadap pengidap bipolar kalau dia menghilang begitu. Oke. Nah, Ibu, pemicu bipolar sendiri itu ada pemicunya nggak sih Bu? Mungkin ada hubungannya dari trauma masa kecilnya atau trauma melihat mungkin background keluarganya yang kedua orang tuanya bercerai atau seperti apa? Ada hubungannya nggak Bu? Jadi memang secara umum bipolar disorder itu ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor pertama internal gitu, memang sudah ada di dalam diri, kecenderungan bawaan dalam dirinya, bisa itu adalah karena keturunan gitu ya, dan atau hormon yang tidak seimbang, tidak balance, tapi juga dipicu oleh mungkin pengalaman hidupnya dari faktor eksternal, apakah mengalami misalnya ada trauma, ada perpecahan dalam keluarga, termasuk mungkin ada korban bullying misalnya, itu juga bisa memicu seorang yang ada kecenderungan dari dalam akhirnya tercetus bipolarnya keluar, muncul ya di lingkungan sosialnya begitu. Namun demikian sebenarnya kalau kita tahu dari awal, kita bisa mengatasi atau melakukan antisipasi langkah-langkah supaya tidak muncul simptom-simptom yang berat atau yang justru merugikan pengidapnya begitu. Makanya antisipasi dari awal itu lebih baik, mengingat tadi ketika misalnya ada turunan atau ada yang keluarga yang pernah mengidap, kita bisa buru-buru langsung nge-assess ke psikolog begitu kan, apakah memang anaknya mengalami atau cenderung akan muncul bipolar begitu. Jadi antisipasi lebih baik dibanding sudah terjadi simptom yang jauh lebih berat begitu. Oke Bu, kalau bipolar sendiri itu bisa memburuk nggak Bu? Bisa misalnya jika dia memiliki penyakit serius atau enggak ada hubungannya? Ya, jadi kalau bipolar itu sebenarnya kalau tidak terhandle dengan baik, dia akan bisa tambah frekuensi episodenya tambah meningkat. Tadi kan saya udah bilang ada episode, jadi ada yang berulang begitu. Nah, kalau tidak diantisipasi, ditangani dengan baik, itu malah akan lebih tinggi ya frekuensinya, dan dikhawatirkan ketika dia ada masa depresi itu muncul suicidal thought, jadi kepikiran untuk bunuh diri. Nah, yang dikhawatirkan justru akhirnya terjadi peristiwa bunuh diri gitu, karena memang mungkin fase depresinya tidak tertolong lagi karena sudah meluncur jauh ke bawah begitu. Makanya kalau orang pengidap bipolar biasanya yang dikhawatirkan adalah ketika dia mengalami episode depresi yang tidak tertolong, bahkan bisa mengakibatkan bunuh diri atau suicidal. Nah, kalau Caca ini kan yang tadi Bu bilang sudah episodenya berulang bener ya Bu ya. Nah, ini padahal dia sudah melakukan terapi juga, kita sudah wawancara terapisnya. Nah, ini kenapa Bu, mungkin apa yang kurang tepat dari Caca ini sampai dia episode terulang lagi? Ya, memang tidak bisa kita episode itu stop itu tidak bisa, tapi paling tidak berkurang begitu ya. Terus kemudian mungkin ada nanti riwayat di sini ada dari melalui alloanamnesa atau autoanamnesa, itu diperoleh data-data bahwa memang sebenarnya dia sudah bisa mengendalikan diri, sudah ada insight-nya gitu ya, sudah tahu apa yang dia lakukan, itu sebenarnya udah progres. Jadi kita tidak bisa sih simptom ini stop gitu ya, atau berhenti, tapi lebih ke arah mengurangi intensitas, kemudian bisa mengendalikan diri lebih baik, dan terutama tadi ketika depresi dia sudah tahu apa caranya supaya dia bisa bangkit lagi untuk ke lingkungan, karena yang paling bahaya dari depresi adalah menarik diri, kemudian dia tidak bergairah untuk hidup biasanya begitu. Oke, Bu Sani, terakhir nih, apa sih Bu yang harus dilakukan orang terdekat untuk kita semua untuk mencegah penderita bipolar melakukan hal-hal yang tidak diinginkan? Iya, yang pertama adalah kita harus menerima, accept ya orang-orang di lingkungan, bahwa ada orang di lingkungan kita yang mengalami bipolar. Kita tidak boleh denial. Kalau kita denial, kita nggak bisa accept. Kalau nggak bisa accept, berarti kita nggak bisa support. Jadi kita memahami dulu apa yang terjadi dengan penderita, kemudian kita juga berkonsultasi kepada dokter dan psikolog untuk apa yang harus dilakukan ketika misalnya datangnya episode, atau apa antisipasi ketika tidak
jangan sampai muncul trigger misalnya. Kemudian kita memahami juga apa yang kita bisa lakukan untuk menolong dia, membantu mereka, dan jangan dijudge gitu ya sebagai orang gila lah, atau dijudge sebagai dia bersalah lah gitu ya. Tapi bagaimana tadi menolong dia dalam keadaan yang sulit, karena tentunya tidak ada yang mau mengidap bipolar kan gitu. Jadi ketika seorang mengidap bipolar, kita harus bisa menerima dan membantunya semaksimal mungkin gitu. Dan tadi juga kalau bisa disosialisasikan dalam lingkungannya, komunitasnya, supaya tidak hanya 1-2 orang yang menolong, tapi bisa banyak orang yang menolong penderita bipolar tersebut. Oke, Bu Sani, cukup. Udah cukup, Ngobrol muas, dulu. oke. Tapi Bu, sekarang kalau orang-orang kayaknya, wah bener kan gue bipolar nih. Iya. Tuh Sebenarnya Mas, mereka nggak tahu bahayanya tuh Iya. sampai. Jadi kan sekarang dengan era digital ya, harus dicek dulu dari Iya, awal. jangan maksudnya jangan menutup diri ya Bu. Iya, Kan ada orang yang tuh susah gitu. oh itu keturunan ya Bu. Kemudian